Oke guys, kali ini bercerita mengenai Sibolang Nauli atau harimau. Makhluk buas yang satu ini zaman dahulu sangat ditakuti. Dan ada sebagian orang yang bersahabat dengan makhluk buas ini, sehingga mereka mempelajari aji-aji yang berhubungan dengan harimau ganas ini. Entah itu ceritanya manusia harimau atau bersahabat dengan harimau atau dengan junjungan harimau, itu cerita tidaklah kita ketahui. Namun cerita ke ceritanya zaman dahulu ada saja manusia-manusia yang bersahabat dengan harimau dan mendapatkan sedikit bantuan secara mistis dari makhluk harimau tersebut. Oke? Jadi sebelumnya seperti biasa, sebelum kita lanjut cerita ini, silakan di-subscribe di bawah. Tujuannya agar channel ini bisa menjadi tempat kita share dan saling cerita mengenai mistik-mistik zaman dahulu kala. Namun terutamanya adalah cerita mengenai dari suku Batak, Sumatera Utara. Silakan di-subscribe sekarang. Silahkan di-subscribe, bunyikan lonceng bel, like, comment, and share. Jadi itu cerita zaman kuno dulu untuk bersahabat dengan Sibolang atau harimau. Namun untuk masa kini itu sangat-sangatlah tidak dianjurkan. Akan tetapi cerita yang turun untuk bersahabat dengan harimau itu tidak mesti seperti zaman dahulu kita harus bertemu harimau. Ada cerita yang diturunkan atau aji-ajian, itu bertemu secara mistis. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita secara roh, secara tondi bertemu dengan roh daripada makhluk harimau di alam mistis. So, bagaimana caranya menjalin hubungan mistis, hubungan gaib dengan harimau. Namun sini tidak disarankan ya untuk kita melakukan hal seperti ini, karena ini kita tempat untuk share dan bercerita. Oke, jadi ini bukanlah saya mengajari atau apa segala macam atau memberi saran segala macam. Silahkan kita saling bercerita, saling diskusi. Oke. Jadi di sini tata caranya adalah kita melakukan tapa atau martapa di alam luar. Itu bagi yang mampu silahkan melakukannya. Namun bagi yang tidak ada waktu, itu kita melakukan samadhi di dalam kamar. Biasa waktu dibutuhkan itu biasa antara 1 malam sampai 3 malam. Namun jika ingin memaksakan silahkan sampai 40 hari. Intinya di sini adalah tidak semua orang mampu melakukan ini. Tidak semua orang mendapatkan hasil. Jadi bukan kita sebut ibaratnya untung-untungan atau jodoh-jodohan. Intinya tidak semua orang mampu melakukan ini. Apapun hasilnya itu lepas dari pribadi masing-masing. So, bagaimana tata caranya? Jadi yang bahan yang dibutuhkan itu adalah daun. Jadi daun itu adalah daun jeruk purut. Jadi daun jeruk purut ini diberi pada sebuah cawan ya, sebuah cawan. Letakkan air, letakkan daun jeruk purut ini. Jadi kita melakukan duduk bersila atau duduk bertapa. Kemudian kita remas-remas daun ada dalam cawan ini yang berisi air tentunya. Setelah kita remas-remas, airnya digosokkan ke seluruh kulit tubuh, muka, rambut, tangan, badan, dan kaki. Setelah kita
mengusapkan semua airnya. Kemudian kita melakukan tapa atau samadhi, baik di luar lebih ampuh ataupun kita melakukan samadhi di kamar. Itu biasanya dilakukan sekitar pukul 12 siang sampai matahari terbit. Tapi di sini tergantung ya, tergantung hasil yang dicapai. Biasanya kita membaca tabas ini, ada tabasnya, kemungkinan pada tengah malam itu kita akan merasa seperti ada kehadiran harimau, atau mendengar kita ada auman harimau dari jauh, atau kita merasa ada harimau yang melangkah perlahan-lahan seolah mendekati kita. Itu tanda sebuah kehadiran. Apakah ajian yang kita jemput ini merasuk dalam tubuh kita? Belum tentu. Apakah ia bersedia menyatu dengan kita? Jadi kita membaca tabasnya ini, kemudian kita merasakan kehadirannya, ada hadir atau tidak. Kita merasakan ada suara, ada auman dan segala macam. Tinggal kita meneruskan tabasnya sendiri. Ketika kita merasakan suatu efek, seperti kita ingin mengaum, kita merasa kita merinding, dan tangan mulai mencengkram, apalagi hingga kita merasa kehilangan kesadaran, itu pertanda mangkus atau merasuknya ajian tadi ke dalam dada kita. Dan ketika kita masuk, itu hal biasa, dan esokan paginya kita akan merasa sadar sendiri, dan saat kejadian kita akan dapat merasakan ilmu itu merasuk dalam tubuh kita. So, dari cerita, kalau kita mengalap atau menjemput aji-ajian ini, apa manfaatnya? Pertama, itu keberanian kita berlipat ganda. Keberanian kita. Yang kedua, kekuatan kita pun berlipat. Yang ketiga, suara kita itu dapat menggetarkan orang yang tidak suka melihat kita bergedup kencang, menjadi was-was kepada kita. Yang keempat, tentunya sebagai penangkal atau pagar diri kita dari serangan kirim-kiriman orang lain. Yang kelima, itu dapat kita gunakan sebagai utusan untuk menjaga ladang, mengawal seseorang, melindungi seseorang, bahkan untuk melakukan suatu hal-hal yang seperti dalam mimpi. Berguna untuk pengobatan dari termasuk hal fisik dan non fisik. Bagaimana tadi pengobatannya? Silakan nanti saya bagi tahu juga. Silakan ditanya secara pribadi. Lalu apalagi manfaat lainnya? Yaitu gorak mosa. Biasa kalau kita mendengar musik, kita ingin berjoget. Dengan ini, kita malah ingin begaduh atau berkelahi. Banyak manfaat lain, bahkan kewibawaan yang besar. Sebuah wibawa yang membuat orang menjadi segan untuk berbuat jahat kepada kita, untuk berbuat kasar dengan kita, bahkan sebagai penunduk, agar lebih berkarisma dalam berbicara. So, apa tabasnya tadi? Oke, ini tabasnya. Silakan disimak. Mulai
guys, itu tadi sedikit cerita mengenai ajajian manusia harimau. Manusia yang bersahabat dengan harimau. Namun di sini cerita ini agar tidak untuk dilakukan ya. Karena kita tidak tahu apa-apa saja menjadi resiko yang akan terjadi kepada kita. So, untuk dihindari ini sebagai cerita. Mohon dipahami ya. Jadi itu saja yang saya ceritakan kali ini. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang juga. Apa manfaatnya? Seperti itu saya ulang lagi, sebagai kita media untuk saling bercerita, silaturahmi mengenai hal-hal mistis daerah Batak. Atau mungkin dari daerah luar yang ingin bersilaturahmi, bercerita, kita sekedar cerita mistis masa lalu atau legenda-legenda, agar sini dapat bermanfaat buat semua orang. Itulah sebagai tujuannya, agar dapat berkembang. Jadi silakan di subscribe di bawah, di like, di komen, dan kritik silakan ketik di bawah. Untuk lebih memajukan lagi, silakan di share. Thank you.